Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dongkian. Salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kita akan membahas terkait tentang beberapa hal fatal yang menjatuhkan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dari analisa kami, ada beberapa hal fatal yang telah dilakukan oleh Bapak Lutfi bin Yahya yang pada akhirnya menjatuhkan dan menghancurkan martabat dirinya sendiri. Di antara yang pertama, membranding dirinya sebagai tokoh ulama sufi. Padahal beliau ini orang yang tidak pernah nampak untuk mengkaji kitab-kitab kuning. Ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa Habib Lutfi tidak pernah membaca kitab kuning, mengkaji kitab kuning. Cuma yang membaca itu kiai-kiai setempat atau kiai-kiai yang masih menjadi muhibbinnya. Hal ini menjadikan Bapak Lutfi bin Yahya dicecar dan dihina oleh masyarakat Indonesia. Karena membranding dirinya sebagai seorang ulama sufi sedunia atau tokoh ulama sufi yang kapasitasnya dalam mempelajari keilmuan terkait tentang kitab kuning belum bisa dibuktikan sampai detik ini. Pada akhirnya membuat dirinya terjungkal akibat keberatan beban bawaan. Yang kedua, berupaya merampok jatman dari Nahdlatul Ulama dengan cara membuat badan hukum jatman terpisah dari NU, yang pada akhirnya membuka topeng dirinya yang ternyata masih haus terhadap jabatan dan kekuasaan. Terlebih lagi setelah dikeluarkan dari NU, membentuk organisasi baru yang diberi nama Jatma Aswaja. Ya, walaupun ajarannya tidak sesuai dengan manhaj Aswaja. Lah ini yang menjadikan Bapak Lutfi bin Yahya terjungkal dan malu sendiri. Yang ketiga, membelokkan nasab KRT Sumodiningrat ataupun Duriyah Keraton Yogyakarta atau bahkan sampai ke Keraton Cirebon sebagai terah dari klan Baalwi, sampai-sampai diseminarkan, diholkan, dijadikan sebuah buku sehingga memantik kemarahan pihak keraton yang berujung digelarnya seminar nasional KRT Sumodiningrat yang berdampak menelanjangi dirinya bahwa klaim yang digaungkannya hanyalah dusta belaka. Ini menjadikan masyarakat lebih paham dan sadar terkait tentang dusta-dusta yang dilakukan oleh Bapak Lutfi bin Yahya, baik itu terkait tentang sejarah keraton ataupun sejarah yang lain. Yang keempat, membelokkan sejarah yang melatar belakangi berdirinya NU sehingga memantik amarah warga Nahdliyin yang masih memiliki giroh dalam menjaga marwah NU. Banyak warga Nahdliyin yang juga paham terkait tentang berdirinya NU, sehingga ketika ada cerita-cerita berdirinya NU yang dikaitkan dengan klan Baalwi, khususnya Habib Hashim, kakeknya Bapak Lutfi bin Yahya, ini sangat ditentang oleh orang-orang yang memahami terkait tentang sejarah NU, baik itu dari Duriyah, muasis Nahdlatul Ulama, atau dari warga NU itu sendiri. Beda dengan warga NU yang memang tidak tahu ataupun tidak mau tahu ataupun ya menjadi muhibbin Bapak Lutfi bin Yahya sehingga mungkin tidak memiliki rasa untuk kepedulian terhadap NU. Dengan adanya pembelokan sejarah yang dilakukan oleh Bapak Lutfi terkait tentang berdirinya NU, menjadikan sebagian besar warga NU tidak respect lagi terhadap Bapak Lutfi bin Yahya. Yang kelima, membentuk Petanesia untuk memetakan makam-makam kuno atau membuat makam-makam baru yang kemudian dibaalwikan. Hal tersebut dilakukan terkadang untuk meraup keuntungan, jadi mulai acara ziarah, haul ataupun kotak amal dan lain sebagainya. Privilege yang seperti ini seakan-akan Bapak Lutfi bin Yahya, seorang aktor yang sangat paham terkait tentang ulama-ulama yang sudah meninggal atau masa lampau yang memang tidak diketahui. Baru Bapak Lutfi bin Yahya memberikan suatu sejarah dengan atas nama mimpi ataupun yang lain. Dan ini diketahui sekarang bahwa pembentukan Petanesia ternyata bukan untuk kemaslahatan, akan tetapi untuk glorifikasi dan membranding dirinya seorang wali kutub atau wali besar. Dan ini bukti hal-hal yang fatal
yang menjadikan Bapak Lutfi bin Yahya jatuh di dalam lubang yang sangat dalam dan masyarakat Indonesia sudah tidak respect lagi. Mungkin sekian dari kami. Kalau ada kekurangan bisa ditambahi, kalau ada kesalahan bisa dikoreksi ataupun dikomentari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini